Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan pujian terbaik buat Dia. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Come on guys, sing it out. Breaking of every chain and the fear they held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. Sing it out. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. Come on everybody, clap your hands for Jesus. I prophesy. Woo! Everybody shout it out loud. I prophesy. Woo! Jangan lebih semangat kita nyanyikan. I've been out to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, we're gonna step up for you, Jesus. Declare aloud your praise. I prophesy. Amen. I prophesy. Come on, Elysium, everybody sing it. I prophesy. Come on, everybody sing. We're gonna praise you, Jesus. I'll praise you like I've never known defeat. I'll praise you every second you redeemed. I'll praise you. Your power rests on me. We praise you, Lord. I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. Everybody lift your hands up high. Word of the Lord. Sing it out. In my mouth to bring about the change. Full of your power. Yes, Jesus. Declare aloud your praise. I prophesy. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Ha, ha, ha. Woo! I prophesy. You ready to sing it out loud? Come on. I prophesy. Woo! I prophesy. Oh, we're giving you our praise, Jesus. 'Cause you're the God of God, Lord of Lord. Hallelujah. Everybody give it up for Jesus. Hallelujah. Woo. Shalom Edisiut. Masih kurang kedengeran sekali lagi. Shalom Edisiut. Wow, berapa banyak yang hari ini bersuka cita buat Tuhan kita. Boleh lambaikan tangannya. Siap berikan lagi buat Tuhan. Amin. Come on everybody. Let's praise Him. Inilah nyanyian iman kami Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau
News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin melakukan ibadah secara onsite tersedia di Center Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan kita juga tersedia di hari Minggu di Living World setiap jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. Sekian News minggu ini, stay safe and God bless you. Mari kita siapkan hati kita, kita mau buka hati kita. Biar lagu ini boleh menjadi penyataan iman kami, Tuhan.
sembah Dia. Kami mau setia ikuti panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau setia Tuhan, seumur hidup kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam diri, angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Kami mau setia seumur hidupku. Kami mau setia. Kami berserah pada rencana-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau setia pada panggilan-Mu Tuhan. Kesetiaan kami Tuhan tidak dapat membalas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu sudah memulihkan hidup kami Bapa. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sama-sama nyanyikan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari sama-sama lebih lagi angkat suaramu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbananmu sempurna, Yesus. Sempurna. Sekali lagi, pengorbananmu sempurna. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan. Kita serius kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita fokus kepada Tuhan pada sore hari ini. Jika kalian ada yang datang dengan semua beban persoalan, Tuhan tahu cerita kalian. Tuhan tahu cerita kalian. Bahkan cerita yang kalian gak pernah ngomong, gak berani ngomong. Kalian malu, kalian takut dijudge sama orang. Tuhan tahu cerita kalian.
Dan hari ini Tuhan berkata, aku ingin memulihkan hidupmu. Aku gak tahu apa yang sedang kalian alamin pada sore hari ini. Tapi maukah kita menyembah Tuhan sekali lagi? Kita panjatkan pengagungan yang tertinggi kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita semua. Dia juga Tuhan yang rindu untuk memulihkan hidup kalian. Karena itu mau Endisius dengan hati yang terangkat, dengan hati yang fokus kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Katakan kami menyembah-Mu Tuhan. Mungkin udah lama kita gak menyembah Tuhan dengan segenap hati. We sing your praises. We sing your goodness, Jesus. Bangkitkan roh kalian, bangkitkan semangat kalian. Katakan haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Angkat suaramu, angkat tanganmu. For He is worthy to be praised. Dia Tuhan yang hadir tengah-tengah kita semua pada sore hari ini. Panggil namanya Yesus. Dia yang tahu ceritamu. Dia yang tahu masalahmu. Dia yang tahu semua beban persoalanmu. Oh, we worship you, Jesus. Oh, come on church, sing His youth. We worship you, oh God. Kami menyembah meninggikan nama-Mu. Tiada Allah seperti-Mu. Haleluya. Kini aku percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Katakan kuasa-Mu, kuatkanku. Oh, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Endisius, bolehkah angkat tanganmu? Endisius, angkat tanganmu. Yang rindu lawatan Tuhan, yang rindu kuasa Tuhan, yang rindu pemulihan terjadi, angkat tanganmu Endisius. Dan we sing together. Kini aku with all your heart, with all your soul, kuas dengan iman. Kuatkanku, dasarku yang mau berserah kepada Tuhan, angkat kedua tangan. Thank you Jesus. Jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan itu hadir di tengah-tengah kami. Dan karena Engkau hadir, ada kekuatan yang baru. Ada mujizat terjadi. Ada pintu-pintu dibukakan karena hadirat-Mu melawat setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jamah dan lawat setiap kami. Tidak ada yang Kau lewatkan satu persatu berurusan dengan kami secara pribadi. Dan sebentar Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan boleh katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Endisius. Silakan duduk. Alright, Shalom Endisius. Oke, gila. Gua hari ini excited banget. Terima kasih kepada semua yang pelayanan pada sore hari ini. Semua tim musik gak dibayar, gak digaji, gak dikasih PK. Tapi mau melayani Tuhan. Dan hari ini spesial ya. Karena hype busnya hari ini itu dibantu sama tim umum. Bolehkah kita berikan tepuk tangan guys untuk hype bus dan X booster pada sore hari ini. Oke, satu hal yang akan gue sampaikan kepada kalian semua sebelum gue share firman Tuhan. Nanti jam 6, make sure you guys daftar youth camp. Reason is, Endis Youth cuman buka registrasi cuman 500 orang. Ya, cuman 500 orang. Tahun lalu kita buka cuman 200, dalam satu hari langsung habis. Tahun ini kita akan buka untuk 500 orang. Ibadah youth sendiri aja udah setiap minggunya 700 sampai 800 CPLW. Nah, ini 500 orang kita buka untuk NDC Youth CP, LW dan semua youth yang join di ibadah umumnya NDC. Jadi kalian akan rebutan dengan jemaat umum ada 20.000 guys. Jadi gimana ya? Jadi don't miss it. Jangan sampai kalian lupa untuk join youth camp ini dan early bird. Hari ini tuh masih early bird. Dan bahkan early bird pun itu kita udah limited space. Ya nanti kalau kalian lihat early birdnya hari ini dan sampai certain angka kita akan berhenti early birdnya. Early birdnya itu 850.000. 3 hari 2 malam udah termasuk akomodasi. Sudah termasuk transportasi. Sudah termasuk hoodie. Jadi kita nanti dapat hoodie, sudah termasuk sound yang bagus, ada lighting, ada it's gonna be lots of fun. Karena itu don't miss it Endis Youth ya. Jangan miss the moment, oke? Dan langsung aja gue akan share kebenaran firman Tuhan untuk kalian semua. Dan bulan ini NDC mengambil tema yang luar biasa yaitu What He Has Done. Apa yang Ia sudah kerjakan, special. Hari ini, karena kita bulan ini akan memperingati Jumat Agung, kita akan memperingati kematiannya, kita akan memperingati kebangkitannya dan it's gonna be awesome. Hari ini mungkin ada banyak dari kalian yang dengar sharing firman Tuhan gue dan kalian merasa boring ya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai dasar iman kita. Mengenai dasar, jadi kita akan banyak baca ayat, kita akan banyak baca Alkitab. Ya karena itu maukah give me your 20-25 minutes of focus. Kita catat kalau bisa karena kita akan baca banyak ayat Endis Youth ya. And ini really important, kenapa? Karena ini adalah dasar dari iman kita. Kalau kita nggak percaya kuasa darahnya, kuasa salibnya, kalau Yesus mati bagi kita, kalau Yesus bangkit dari kita, then what's the point of us being Christian? Nggak ada tujuannya buat apa kalau kita nggak percayakan karyanya. Karena itu kita akan belajar bersama-sama What He Has Done Introduction. Ya, yang paling pertama kita akan belajar dasarnya dulu nih ya. Semua siap dengar firman Tuhan, amin. Siap nyatet, amin. Semoga nggak ada yang nguap ya. Kalau ada yang nguap gue panggil ke depan jadi contoh gue nanti ada kambing. Ada satu kambing nanti ya. Yohanes 19 ayat 30 ayatnya. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Endis Youth ini adalah sebuah kata yang very terkenal, sudah selesai. It is finished. Dan ada 7 kata atau kalimat yang dikatakan Yesus ketika tergantung di atas kayu salib. Dan salah satunya itu adalah sudah selesai atau tetelestai. Tetelestai itu bahasa Yunani dari it is finished. Ya sudah selesai. Nah kata tetelestai ini Endis Youth itu adalah seruan kemenangan.
Ya, seruan kemenangan. Kenapa? Yesus menang. Yesus menang. Perjuangan ini proklamasi kemenangan. Bukan teriakan putus asa, bukan teriakan martir, bukan teriakan I am done. No. Bukan teriakan gua udah habis, gua udah selesai. Enggak. Tapi dikatakan sudah selesai. Teriakan kemenangan. Ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama NDC Youth, ya. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Apa yang Yesus maksudkan dengan teriakannya sudah selesai, it is finished. Apa yang dikerjakan oleh kematiannya Yesus? Nah, ini kita perlu tahu. Jangan sampai kita SMP, SMA, kita nanti di challenge at one point di depan dalam hidup kita nggak ngerti apa-apa nih bos. Ya, ini dasar iman kita. Nah, kuasa atau karya kematian Yesus ketika mengatakan it is finished itu memberikan dua hal besar yang Yesus selesaikan ketika Yesus berkata it is finished. Ya. Yang pertama yang disius. Yang pertama. Bolehkah kasih ininya? Seluruh nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematiannya sudah selesai. Tolong catat, jangan ngantuk, awas lu main WA ya. Ini tolong kalian mengerti, resapin. Ketika Yesus berkata it is finished, sudah selesai, seluruh nubuatan perjanjian lama ya yang menghubungkan akan kematiannya itu digenapi. Atau diselesaikan di situ ya. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 28. Dalam Mazmur ya. Mazmur dulu ya ini ya. Yohanes dulu ya. Oke, sorry. Yohanes 19 ayat 28 dikatakan begini. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Perhatikan kata sudah selesai di sini. Ya, itu sama katanya dengan tetelesta yang tadi, sudah selesai. Jadi semua yang dikatakan Alkitab dalam perjanjian lama, garis bawahi perjanjian lama, ketika Yesus berkata it is finished, sudah selesai, tetelestai tadi. Semua nubuatan perjanjian lama tentang kematian Yesus atau anak domba itu digenapin. Yang percaya katakan amin. You have to believe this, bos. Karena kalau lo gak percaya ini dasar Kristen iman kita nih guys. You have to believe this. Ketika dikatakan tetelestai, nubuatan dari perjanjian lama digenapin. Ya. Ada beberapa contoh tentang nubuatannya. Nah di sini jangan ngantuk nih. Karena kita akan mulai baca ayat nih. Ya. Beberapa contoh dari nubuatan. Ya. Dalam perjanjian lama. Mazmur 22 ayat 1. Dikatakan begini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, ini adalah contoh nubuatan yang mengacu kepada kematian Yesus. Dan ketika Yesus berkata sudah selesai, it is finished, digenapi nubuatan ini. Tolong catat nih yang disius ya. Lalu ada lagi di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Nah, ini adalah yang sering dikatakan sebagai ayat dalam perjanjian lama yang luar biasa. Kenapa? Nih kalian baca nih. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Dikatakan demikian. Tolong kita fokus ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Remind yourself, ini perjanjian lama. Bukan perjanjian baru. Remind yourself, ini perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, guys, tolong garis bawahi, kitab Yesaya ini kalau nggak salah ditulis 730 tahun sebelum Masehi. Jadi 730 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya menuliskan kitab dalam Perjanjian Lama. Digenapinya kapan? 730 tahun kemudian. Saya udah ke Israel, guys. Dan di situ ketahuan kan Dead Sea Scrolls, dapatnya dari mana, dikumpulin kitab-kitabnya. Dan span of time, perbedaan jarak waktunya 730 tahun. Nabi Yesaya udah menuliskan ini keren abis loh. Ketika Yesus mengatakan it is finished, sudah selesai. Yang Yesaya katakan 730 tahun sebelumnya digenapin. Boleh gak kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita in this youth? And 730 tahun span-nya loh. Span-nya loh in this youth loh. Aduh, ini ada satu lagi. Banyak ayatnya ya. Lukas 24 ayat 26 sampai 7. Ini satu lagi contoh nih, digenapin juga nih. Aku baca deh, nanti baca sendiri deh. Kalau masih banyak soalnya. Kalian baca, tetapi ini, aduh baca nggak ya? Baca deh. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kristus mengatakan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Musa dan semua nabi-nabi telah tergenapi dan diselesaikan dalam dia. Ini adalah contoh. Ya guys ya, kalau udah tergenapi semua kitab para nabi dalam Perjanjian Lama. Nah itu yang pertama in this youth. Ya. Hal pertama yang luar biasa ketika Yesus berkata it is finished, tetelestai ya. Seluruh nubuatan Perjanjian Lama yang menghubungkan dengan kematiannya selesai, digenapin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Endisius, hal besar kedua yang telah ia selesaikan adalah dia menyelesaikan misinya. Berhubungan dengan tujuan atau misi yang diberikan Bapa kepadanya. Jadi ketika Yesus berkata it is finished, mission accomplished. Di sini ada yang suka main game gak? Angkat tangan dong yang suka main game. Ada yang suka main Mobile Legends, ada yang suka main apa lagi sekarang? Valorant, wah, Valo. Game gue tuh cupu guys. Game gue tuh ada yang tahu nggak? Black Clover Mobile. Ada yang tahu ya? Nah, gue jago sih di situ sih. Gue akuin lah, gue lumayan jago. Nggak pakai cash loh. Tapi setiap harinya itu ada misi yang perlu gue lakuin. Setiap minggunya ada misi, setiap bulannya ada misi, bahkan ada misi tahunan dalam Black Clover ini. Dan ada banyak games gacha yang gue hoki abis kadang-kadang. Itu ada misinya. Jadi ketika Yesus mengatakan, ini bukannya gue menyamakan dengan game, enggak. Cuma sebagai contoh aja. Tapi ketika Yesus mengatakan it is finished, missionnya tick di situ, accomplished, kelar. Matius 20 ayat 28. Dikatakan begini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani. Melainkan untuk. Kebalik ya. Mata gue gak pakai kacamata gak kelihatan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini misinya nih. Ini misinya ya. Tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau ditanya sama orang yang gak menganut agama Kristen, dasar lu apa? Apa yang dicapai dari kematian Yesus? Dengan tegas bos. Misinya udah misi dari Bapa. Wah, accomplished, completed. Tujuan yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk datang ke dunia adalah menebus orang berdosa atau redemption. Menebus artinya memberikan sejumlah bayaran untuk mendapatkan kembali sesuatu. Sekali lagi, menebus ya artinya memberikan sejumlah bayaran untuk mendapatkan kembali sesuatu.
Dan dari ayat yang tadi kita baca Endisius, ada 3 unsur penebusan. Awas lu main game, awas lu main HP, tolong catat dengan baik-baik. Dari ayat yang tadi kita baca ada 3 unsur penebusan. Ada pihak yang ditebus, ada pihak yang menebus, dan ada harga yang perlu dibayar. Tolong foto, tolong catat. Karena apa? Karena ini adalah dasar iman kita Endisius. Ya. Dari ayat yang tadi, pihak yang ditebus siapa? Kita, clear. Siapa yang menebus? Clear, anak manusia. Yesus. Harga yang perlu dibayar adalah nyawanya atau darahnya. Dan di atas kayu salib, Yesus berteriak tetelestai, yang artinya dia sudah menebus, melunaskan, membayar seluruh hutang dosa manusia. Yesaya 53 ayat 6-7. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus menanggung dosa orang lain, bukan dosanya sendiri. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, ada pertanyaan nih. Ada fun fact yang perlu kita tahu nih. Zaman dulu bangsa Israel itu ketika dia harus ngaku dosa, menebus dosa untuk jangka waktu tertentu, ada caranya. Ada seremoninya, ya. Dan gambaran ini bisa kita lihat di dalam Imamat 16 ayat 21 sampai 22. Gue udah bilang kita banyak baca ayat ya. Awas main HP lo ya. Ya, Imamat 16 ayat 21 sampai 22. Jadi orang Israel punya cara seremonial untuk menghapus dosa. Caranya seperti ini nih. Ayat 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Ya, ada yang mau jadi contoh kambing hari ini? Jangan Koiwan. Bro, boleh gak jadi contoh? Andreas sini. Dre, contoh aja Dre. Contoh sini. Ini sebagai contoh guys, aduh. Andreas bukan kambing. Dia jago mengolah kambing, dia chef. Dia jualan risol. Risol apa? Kondut ya. Nah, cara seremoni zaman dulu, kalau mengaku dosa, ya dikatakan apa ya? Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Ini contoh sekali lagi ya. Contoh. Dan mengakui dosa di atas kepala kambing itu. Dua tangan di atas kepala kambing itu. Segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Ini cara seremonialnya yang tadi kita baca ayatnya ya, Imamat 21 ayat 22. Ya. Jadi semua dosa umat Israel waktu itu ditimpakan pada kambing jantan ini. Lalu kambingnya dilepaskan ke padang gurun. Dengan demikian kambing ini yang seringkali kita dengar kambing hitam. Ya, ada istilah kambing hitam. Kenapa? Karena kambing itu gak salah. Tetapi disalahin untuk menanggung dosa atau kesalahan orang lain. Pernah punya contoh gak teman kalian? Lu pernah nyalain temen lu? Contoh nih, gue pernah Noni lagi cabut. Gue jujur guys. Gue dulu tuh pernah buang gas alias kentut gitu kan. Nah terus gue kan malu dong. Gue kan malu gila JJ gitu kan. SMA nih bos. Zaman kejayaan bos. Sekarang gue gak laku. Zaman dulu gue rambut gini. Waduh. Gue segini coy. Gue kan ada ego bos. Iya kan. Gue ini. Terus gue bilang.
Gue langsung nunjuk, Noni, adik gue. Non, lu kentut ya? Bau lu. Nah ini contoh kambing hitam nih. Gue nyalain orang lain padahal gue yang salah. Gitu kan. Nah sama seperti ini. Kambing itu gak salah, tapi dia salah untuk menanggung dosa orang lain. Yesus anak domba Allah mengangkat dosa seluruh manusia di dunia. Ya, dan di atas kayu salib inilah terjadi yang namanya penebusan. Nah, Yesus itu adalah analogi anak domba Allah. Kalau misalkan ini kambing ini cuma sekali, minggu ke depan, sebulan lagi harus ada penebusan lagi. Kambing hitam. Tapi kalau Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Thank you Andre, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Andre dong. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Ya, ketika dia berkata tetelestai, tugasnya atau misinya berakhir. Waktu gue udah habis, gue skip beberapa deh. Gue skip beberapa hal. Oke. Ketika Yesus berkata misinya udah berakhir, it is finished, tetelestai, beruntung. We are so happy karena Yesus tidak berseru hampir selesai. Kalau hampir selesai, kita masih belum ditebus. Gak selamat. Beruntung juga Yesus gak berseru sebagian besar sudah selesai. Enggak. Tapi puji Tuhan Yesus berseru, it is finished, sudah selesai, seluruhnya. Maka kita yakin dosa masa lampau, dosa sekarang yang akan datang, kita itu sekali untuk selama-lamanya. Dan ini dasar iman kita. Kalau kalian udah hidup dalam kebenaran ini, gaya hidup lu gak main-main lagi sekarang. Ya, 2 minggu lalu kan Pastor Josia berdiri di sini kan. Berdiri di sini, ada yang mau bertobat segala macam dari dosa segala macam. Orang yang hidup dalam kasih karunia ini, dalam iman ini, itu beda hidupnya bos. Gayanya beda. Karena itu hari ini mau gak Indisius? Kita udah mengerti ini kebenaran firman Tuhan. Dasar iman Kristen kita. Maukah hari ini kita menghidupi hidup kita dengan gak main-main lagi. Kenapa? Karena ketika Yesus mengatakan it is finished, seluruh nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematiannya digenapi. Dan yang kedua, Endisius, yang kedua apa tadi? Mission accomplished. Karena itu hari ini mau gak kita ambil komitmen pribadi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang berkata it is finished. Dan gue percaya kalau itu gak gampang. Kenapa? Pas Yesus berinkarnasi jadi manusia, dia merasakan sedih, dia merasakan sakit, dia merasakan takut. Tinggalin semuanya itu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Hari ini mau gak Endisius? Kita balik. Kita bertobat. Kita hidup gak main-main lagi. Yang mau dan setuju dan ngerti firman Tuhan hari ini, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Yuk mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum gue mengakhiri ibadah, ada sebuah lagu lama. Gue belum janjian sama Jason di belakang. Tapi lagunya depannya berkata bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku. Belum latihan juga, doanya di mana? Oke. Bentar, gue lupa liriknya. Nah, ini yang generasi millennials banyak yang gak tahu. Cuman ini lagu, ini luar biasa sekali. Ya. Kita mau hidup kita dengan baik, dengan benar. Kita hidup serius, kenapa? Karena kita ditebus gak dengan barang murah bos. Kita ditebus dengan barang yang mahal, dengan darah Yesus. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan darah
jelas. Bukan dengan emas dan perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih katakan dan pengorbananmu. dan pengorbanan. Bersama-sama nyatakan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Hidup ini ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan Yesus. pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang rindu hidup lebih baik lagi, angkat kedua tanganmu Endisius dan nyatakan. Telah mati dan tinggalkan Haleluya. cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Yes. pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu, kami mengerti pengorbanan-Mu ketika Engkau berkata sudah selesai, it is finished atau tetelestai. Kami mengerti hal yang baru hari ini Tuhan Yesus. Dan kami semua karena tahu sebuah kebenaran yang luar biasa ini, kami mau hidup kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup gak main-main lagi. Kami mau hidup serius Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kami mengerti pengorbanan-Mu. Kami mengerti kalau kami hidup dalam grace, dalam kasih karunia-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berkati kami. Supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar firman Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami ingin mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini. Di dalam satu nama yang perkasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Jangan lupa circle. Jangan lupa nanti ikut registrasi NDC Youth Camp. Oke, see you next week guys. God bless you all.